Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Puspitasari dengan NIM 2021 A1H160 dari kelas 3E Prodi PGSD Universitas Muhammadiyah Mataram. Di sini saya akan memaparkan materi tentang hasil wawancara saya mengenai kurikulum merdeka untuk memenuhi tugas UAS konsep dasar IPS kelas tinggi. Oke, baiklah. Di sini saya akan memaparkan hasil wawancara saya tentang mengenai kurikulum merdeka. Nah, jadi di sini saya sudah melakukan observasi di salah satu sekolah, yang dimana sekolah tersebut sudah menerapkan kurikulum merdekanya, tetapi mereka hanya di kelas 1 dan di kelas 4 saja. Nah, jadi dapat kita artikan bahwa kurikulum merdeka ini adalah kurikulum yang dengan pembelajaran yang terpusat pada siswa, dengan kata lainnya pembelajaran yang dilakukan disesuaikan dengan kebutuhan minat siswa, sehingga siswa tersebut dapat termotivasi untuk mengembangkan dirinya yang pada akhirnya akan menjadi pelajar yang berlandaskan Pancasila. Nah, dapat kita artikan bahwa kurikulum mereka ini lebih ke proyeknya, sehingga kurikulum mereka ini dapat diterapkan di semua sekolah, tidak terbatas di sekolah yang memiliki fasilitas yang bagus atau tidak. Nah, dikarenakan untuk menerapkan kurikulum mereka ini, Kementerian Pendidikan tidak memaksakan pihak sekolah untuk menggunakan, namun berdasarkan kesiapan dari masing-masing sekolah tersebut untuk mendapatkan untuk dapat menggunakan kurikulum merdeka. Setiap sekolah mengisi angket dan mendaftar untuk menerapkan kurikulum merdeka tersebut. Nah, jadi di sini bahwa di kurikulum mereka ini tidak ada perubahan total jam pelajarannya, hanya saja jam pelajarannya ini untuk setiap mata pelajaran dialokasikan untuk kegiatan pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran ekstrakurikuler dan pembelajaran intrakurikuler. Nah, jadi jika menghitung jam pelajaran kegiatan belajar rutin di kelas atau intrakurikuler saja, memang seolah-olah jam pelajarannya ini berkurang dibandingkan dengan K13. Namun selisih jam pembelajaran tersebut akan dilokasikan untuk pembelajaran ekstrakurikuler. Nah, sedangkan perbedaan kurikulum mereka dan K13 ini, di Mapel IPA IPS di kurikulum mereka digabungkan menjadi Mapel IPAS. Kalau di K13 ini terpisah. Nah, jadi pada kerangka dasar kurikulum mereka menambahkan pengembangan profil pelajar Pancasila pada peserta didik. Sedangkan di kurikulum K13, rancangan landasan utamanya yaitu tujuan sistem pendidikan nasional dan standar pendidikan saja. Nah, di K13 menerapkan jam pelajarannya yang diatur per minggu, sedangkan di kurikulum mereka ini menerapkan jam pembelajarannya diatur per tahun. Jadi K13 ini mengatur alokasi waktu pembelajaran secara rutin setiap minggu dalam setiap semester. Sedangkan di kurikulum mereka ini dapat mengatur alokasi pembelajaran secara fleksibel. Nah, sehingga untuk mencapai jam pelajaran yang telah ditetapkan, di K13 lebih menguatkan pelaksanaannya penilaian autentik pada setiap mata pelajaran. Sedangkan pada kurikulum merdeka yaitu menguatkan pelaksanaan penilaian autentik, terutama dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, di K13 menerapkan sistem penilaian dibagi menjadi 3, yaitu penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, pada kurikulum merdeka tidak ada pemisahan di antara 3 ranah penilaian tersebut. Nah, jadi pada kurikulum merdeka ini pemerintah menyediakan perangkat ajar tambahan berupa contoh-contohnya seperti modul ajar, alur tujuan pembelajaran, contoh proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sedangkan kelebihan dan kekurangannya yang jelas lebih
Merdeka ini seperti namanya lebih fokus karena formatel, pembelajaran yang aktif dan inovatif. Sedangkan kekurangannya ini dari segi guru, misalnya dari guru tersebut yang sudah saya wawancarai tersebut bahwa belum begitu memahami seutuhnya karena tidak ada pelatihan secara langsung terkait dengan kurikulum mereka tersebut, hanya melalui video-video saja, sehingga penerapan kurikulum mereka tersebut belum semaksimal sama dari segi sistem perencanaannya. Nah, tentunya dengan meningkatkan kompetensi guru itu sendiri, kemudian kerjasama yang baik dengan Kepsek dan seluruh guru untuk menciptakan pembelajaran yang inovatif. Nah, jadi lebih banyak sharing-sharing dengan guru-guru lain dan menambah literasi dari berbagai sumber. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.